Yo guys, welcome back to my channel lagi. Oke, pada video kali ini gue akan bahas yaitu cara menghilangkan bau badan yang baik dan benar. Oke, yaitu dengan beli parfum ataukah deodoran. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Apa itu parfum? Parfum adalah sebuah alat yang berfungsi untuk membuat tubuh kita harum dan wangi. Sedangkan apa itu deodoran? Deodoran adalah sebuah alat yang memiliki fungsi untuk membunuh bakteri di ketiak dan membuat ketiak Anda lebih segar. Oke, itu tadi perbedaannya antara parfum dan deodoran. Terus, produk mana yang harus aku pilih untuk mengatasi bau badan yang tidak enak, tidak sedap, dan tidak sehat? Intinya adalah badan kita bau dan aroma yang kita keluarkan itu bikin orang enak, bikin kita nggak pede, dan bikin kita risih atau bahkan teman kita risih. Oke, seperti itu. Terus produk mana yang bagus untuk mengatasi masalah tersebut? Jawabannya adalah pakai deodoran. Kenapa gue lebih merekomendasikan memilih deodoran daripada parfum? Oke, gini. Jadi, penyebab bau badan itu terjadi karena dua faktor. Faktor yang pertama adalah bakteri yang ada di dalam tubuh kita, dan yang kedua adalah keringat kita. Sebenarnya keringat itu tidak memiliki bau ya, dan yang bikin bau itu adalah aktivitas bakteri dalam memproduksi atau mengkonsumsi protein yang ada dalam keringat kita, sehingga menyebabkan bau kita atau bau ketiak kita menjadi lebih seger dan bikin muntah serta bikin orang lain terganggu. Oke, jadi aktivitas bakteri tersebutlah yang bikin ketiak kita bau dan gak enak. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah dengan deodoran. Karena deodoran itu difungsikan secara khusus untuk membunuh bakteri yang ada di dalam ketiak kita, oke, di lapisan ketiak kita. Sedangkan parfum itu untuk membuat tubuh kita lebih fresh dan lebih enak. Sekarang coba lu bayangin, lu pakai parfum, ya, badan lu enak baunya, tapi ketiak lu baunya kayak kaos kaki yang gak pernah dicuci selama 1 tahun, bro. Itu baunya kalau dalam bahasa Jawa itu baunya badek. Oke, lu udah pakai parfum, apalagi parfum mahal, tetapi ketiak lu masih bermasalah dan masih bau. Kalau menurutku sendiri itu bau badan lu masih tercium. Apalagi ketika lu mau ngerangkul orang atau angkat tangan, itu pasti baunya langsung menyebar. Dan menurutku itu bukan pilihan yang tepat. Dan menurutku pilihan yang tepat adalah dengan lu beli sebuah deodoran. Ya, sekarang coba bayangkan ketika tubuh lu bau, ketiak lu bau, ya, terus lu hapus itu bau di ketiak dan lu akan netral. Lebih baik netral atau bau? Kalau gue sih lebih netral ya. Tapi deodoran zaman sekarang itu dia dicampur dengan pengharum atau parfum juga. Jadi selain bakteri kalian mampus atau mati ya, itu kalian juga akan punya aroma yang menyegarkan, fresh dan enak. Jadi ketika kalian pakai deodoran, itu sama saja kalian juga memakai parfum ya, meskipun aromanya juga nggak terlalu kuat seperti parfum, tetapi itu juga akan bikin tubuh lu baunya seger dan enak.
ya apalagi ketika lu beraktivitas, meskipun lu basket, meskipun lu karate atau lu olahraga lainnya, lari-lari, lu berkeringat, tetapi keringatnya nggak bau. Kenapa? Karena bakterinya sudah diatasi oleh deodoran kita. Deodoran yang kita pakai tersebutlah yang mencegah bau ketiak kita keluar muar-muar. Oke, seperti itu. Jadi saranku yang harus kalian lakukan adalah ketika kalian emang memiliki bau badan yang benar-benar tak tertahankan, tak tertolong, dan baunya benar-benar mengganggu seseorang, well, itu lebih baik lu pakai deodoran, oke? Tapi ketika lu nggak bau, ya lu nggak bau, tapi kalau pengen lebih wangi juga nggak apa-apa pakai deodoran. Tapi gue saranin kalau lu emang gak bau dan bau lu netral, itu lebih baik lu pakai parfum aja cuy. Itu udah enak banget baunya. Terus gini bro, biasanya ada orang yang bikin asumsi kenapa enggak kita parfumin aja ketiaknya gitu ya. Well, gue dulu pernah seperti itu. Mungkin kalau kalian pernah mengikuti video-videoku tentang parfum, lu pasti akan menemukannya. Well, itu sebenarnya aku sendiri pernah seperti itu, tetapi alkohol di dalam parfum, ya apalagi parfum kita yang mengandung banyak alkohol, itu bisa bikin baju kita kekuningan guys. Oke, jadi kalau lo nggak percaya, lo bisa coba, apalagi baju putih itu ketika terkena alkohol, itu bisa menyebabkan bukan bau sih, badan baju kita menjadi lebih kuning. Dan ya emang kekuningan karena alkohol bisa menyebabkan baju kita kuning guys. Selain itu aku juga pernah pakai parfum yang mengandung alkohol ke ketiak. Itu terkadang perih guys. Jadi alkohol itu kan keras ya, dan bisa bikin kulit kita iritasi atau terluka. Jadi kalau parfum lebih baik ke tempat-tempat yang terbuka seperti dada seperti ini, kemudian tengkuk di sini, leher ini juga boleh, dan di tangan. Kalau lu ke ketiak, ya itu tadi guys, resikonya adalah terkadang satu, iritasi kulit. Itu gue pernah coba karena rasanya tuh perih guys, dan itu nggak nyaman. Yang kedua adalah dapat menyebabkan baju kalian kuning dan kelihatan gimana ya, jadi kuningnya tuh nembus guys. Kalau ini kan basah, misalkan ini basah tapi nggak berwarna kuning karena aku basah karena keringatan gitu loh, keringetan, dan keringat itu wajar. Dan setelah kalian memakai deodoran, keringat kalian juga nggak berbau, malah wangi. Enak, serius. Oke guys, mungkin cukup itu dulu yang dapat gue sampaikan cara mengatasi bau badan. Ya lebih baik kalian beli deodoran atau parfum. Semoga aja video ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan ke teman kalian yang punya bau badan gak enak, terutama teman kalian yang punya bau badan gak tertahankan, tak tertolong, setelahnya udah bau banget ya. Karena gini bro, seseorang itu terkadang itu sudah terbiasa dengan aroma badan kita, sehingga kita sebenarnya bau orang enggak, itu kadang kita nggak sadar ya, yang sadar malah orang lain. Jadi kalau emang lu punya temen yang baunya nggak meyakinkan seperti itu dan bikin lu terganggu, lu bisa memberitahu ke mereka, karena siapa tahu dia emang nggak tahu ya, dan dia cuek aja. Dia nggak, siapa tahu dia memang nggak tahu gitu ya. Oke, mungkin teman lu itu dia nggak sadar dan nggak tahu kalau dia punya bakteri yang berlebihan di tubuh mereka sehingga baunya menyebar kemana-mana. Tapi ada juga yang dia udah tahu tapi dia cuek. Oke, meskipun dia cuek, tapi lu sebagai temannya yang baik, seenggaknya lu udah kasih advice atau kasih masukan ke dia kalau dia itu agak wanginya nggak, kurang enak gitu ya.
Tapi yang penting lu udah kasih tahu ke mereka. Jadi kalau urusan mau dia mau berubah orang enggak, itu tergantung mereka, oke? Lu cuma sebagai media dan pihak penengah aja guys. Jadi ketika teman lu mau berubah, it's okay. Dan ketika teman lu nggak mau, ya udah santuy aja, nggak usah dipaksa, oke? Dan jangan sampai kalian berdebat. Karena masalah sepele seperti ini sebaiknya tidak harus sampai berkelahi kan. Oke, mungkin itu tadi. Mungkin itu tadi tambahan dariku ya. Semoga aja video ini bermanfaat. Oke, I am Ablatif. See you next time and sampai jumpa.